Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Laboratorium Sistem Produksi dan Integrasi 2024. Aku ucapkan selamat bagi kalian karena udah memenuhi setengah modul Lab SPT ini. Selanjutnya, kalian akan masuk ke modul 5, perencanaan kebutuhan material. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Material Requirement Planning atau MRP, merupakan aturan atau prosedur yang dirancang untuk menerjemahkan CIP atau MPS menjadi kebutuhan bersih untuk semua barang. Tujuan utamanya yaitu merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk melakukan tindakan yang tepat terkait pembelian atau produksi yang merupakan keputusan baru atau perbaikan dari keputusan yang lalu. Untuk asumsi-asumsi MRP sendiri, ada yang pertama, adanya data file yang terintegrasi. Yang kedua, lead type untuk setiap item diketahui. Yang ketiga, setiap item tersedia selalu ada dalam pengendalian. Yang keempat, ada sebuah komponen untuk suatu perakitan dapat disediakan pada saat perakitan yang akan dilakukan. Yang kelima, pengadaan komponen bersifat diskrit. Yang keenam, proses pembuatan suatu barang tidak bergantung terhadap proses pembuatan barang lainnya. Selanjutnya, ada langkah-langkah MRP. Yang pertama yaitu netting, melakukan perhitungan kebutuhan bersih. Yang rumusnya ada revisi, yaitu gross requirement atau kebutuhan kotor, ditambah dengan SS safety stock dikurangi dengan POH, yaitu line on hand. Dengan rumus SS sendiri, yaitu standar deviasi, dikali tingkat kepercayaan atau service level, dikali dengan akar lead time. Selanjutnya yaitu ada loading atau penentuan ukuran load dengan metode umum yang dipakai yaitu load for load. Untuk selanjutnya ada offsetting, penentuan waktu pemesanan, dan terakhir ada explosion, yaitu merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item pada level yang lebih rendah dari suatu produk yang tersedia. Selanjutnya kita masuk ke input dari sistem ERP-nya sendiri, yaitu ada MPS, ada BOM, ada struktur produk, ada catatan persediaan, juga ada lead time. Selanjutnya ada output-nya, output dari sistem ERP sendiri, yaitu ada plan order schedule, suatu pesanan terencana. Yang kedua ada order release report, laporan pengeluaran pemesanan. Ada change to planning order, perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan, dan juga ada performance report atau laporan penampilan. Untuk metode loading pada MRP sendiri itu ada banyak, ada 9 macam. Tetapi yang kita gunakan pada modul 5 kali ini ada 4 metode, yaitu ada load for load, ada EOQ, ada LTC, dan juga ada LUC. Untuk load for load sendiri, yaitu merupakan teknik yang menyediakan persediaan sesuai dengan yang diperlukan saja. Yaitu dengan kelebihannya itu karena tidak ada persediaan, maka tidak ada biaya simpan. Tapi untuk kekurangannya, karena apabila ada error yang dengan tiba-tiba atau frekuensi pemesanannya itu berubah tiba-tiba, melebihi jumlah demand yang diperkirakan, maka perusahaan itu akan mengalami kesulitan dalam memenuhi demand tersebut, dikarenakan perusahaan itu tidak ada inventory yang cukup untuk menanggulanginya. Selanjutnya ada Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu didasarkan pada asumsi bahwa persediaan itu bersifat kontinu dengan permintaan yang stabil. Dengan rumusnya sendiri yaitu ada akar dikali 2 dikali biaya pesan setiap kali pemesanan dikali dengan jumlah kebutuhan bahan baku suatu periode dibagi dengan biaya penyimpanan. Untuk kelebihannya itu EOQ sendiri itu mudah memasukkan parameter biaya teknik dan menentukan trade-off antara biaya pesan, setup, dan juga ongkos simpan. Tetapi untuk kekurangannya, mengabaikan kemungkinan permintaan yang akan datang pada MRP, sehingga selalu mengakibatkan adanya sisa dari persediaan, sehingga akan meningkatkan ongkos simpan. Selanjutnya ada LUC, yaitu merupakan metode untuk memilih ongkos unit terkecil selama periode berurutan. Kelebihannya itu jarak permintaan yang akan datang dalam LLP melengkapi kuantiti yang nyata dan usaha untuk meminimasi ongkos. Tetapi untuk kekurangan itu dapat menyebabkan gangguan pada pemilihan kuantitinya sendiri, karena setiap
periode yang sedang berjalan itu menggunakan konsep pemesanan dengan ongkos unit terkecil, di mana jumlah pemesanan atau interval pemesanan dapat bervariasi. Misal, periode bulan ini tuh pemesanan itu 15, tapi bisa saja periode selanjutnya itu 45. Untuk list total cost atau LTC itu sama aja sama LUC, cuma perbedaannya itu metode ini tuh memilih ongkos total terkecil selama periode berurutan dengan cara menggabungkan kebutuhan sampai ongkos simpan mendekati ongkos pesan. Rumusnya itu ongkos pesan ditambah dengan ongkos simpan kumulatif dibagi dengan jumlah periode kumulatifnya sendiri. Selanjutnya kita bahas ada Capacity Requirement Planning atau CRP, yaitu suatu upaya membandingkan antara beban yang ditetapkan pada pusat kerja melalui pesanan kerja yang ada dan kapasitas dari setiap pusat kerja selama periode waktu tertentu. Tujuan utamanya yaitu menunjukkan perbandingan antara beban yang ditetapkan pada pusat kerja melalui pesanan kerja yang ada dan kapasitas dari setiap pusat kerja selama periode waktu tertentu. Untuk data-data yang diperlukan yaitu ada BOM, data induk produk setiap komponen, MPS, routing, dan juga ada work center master file. Kemudian ada tindakan dasar yang dapat diambil apabila terjadi ketidakseimbangan antara kapasitas yang ada dengan beban yang dibutuhkan, yaitu meningkatkan kapasitas, mengurangi kapasitas, meningkatkan beban, mengurangi beban, juga dan mendistribusikan beban. Sama halnya dengan MRP, CRP juga ada input dan juga outputnya. Inputnya sendiri yang pertama ada schedule of plan factory order release, ada work order status, ada routing data, dan juga ada work center data. Untuk outputnya sendiri ada laporan beban pusat kerja atau work center load report, dan juga perbaikan schedule of plan factory order release. Selanjutnya ada langkah-langkah pengolahan CRP, yaitu yang pertama menghitung kapasitas work centernya, yaitu kapasitas pusat kerja itu kan ditentukan berdasarkan sumber-sumber daya mesin dan manusia. Untuk yang kedua ada menentukan beban. Perhitungan load pada setiap pusat kerja dalam setiap periode waktu itu dilakukan dengan menggunakan record scheduling. Kita menggunakan infinity loading menggandakan load untuk setiap item melalui kuantitas item yang dijadwalkan. Yang ketiga ada menyeimbangkan kapasitas dan beban. Jadi apabila ditampak ketidakseimbangan antara kapasitas dan beban itu, salah satu dari kapasitas itu harus disesuaikan kembali untuk memperoleh jadwal yang seimbang. Selanjutnya ada perbedaan RCCP dan juga CRP. Di modul kemarin kan kita membahas tentang RCCP, tapi untuk modul kali ini kita membahas CRP. Nah, berikut ada 7 perbedaan spesifik antara CRP dan juga RCCP. Nah, sekian penjelasan materinya. Selanjutnya kita akan melakukan penjelasan terkait perhitungan modul 5. Oke teman-teman, kita akan lanjut masuk ke dalam perhitungan Excel-nya. Tapi sebelum penjelasan perhitungan Excel, sebelumnya kita harus mengetahui komponen-komponen tabel yang ada di tabel MRP sendiri. Yang pertama, ada kepala tabel. Nah, kepala tabel ini berisi informasi mengenai nama subkomponen, nama material dari komponen yang akan kita hitung. Di sini ada meja, misal ada meja, yaitu yang satu ini merupakan jumlah unitnya. Total jumlah unitnya itu ada berapa? Kan meja kan merupakan subkomponen utamanya kan. Berarti totalnya ada 1. Nah, di sini juga ada tertera level berapa. Nah, meja ini berada di level berapa? Nah, kalian tulis. Tapi misal kayak alas meja itu ada berapa alas meja di produk kalian? Berarti 1. Nah, untuk levelnya kan alas meja kan berarti level 1, yaitu di dalam produk mejanya sendiri, yaitu sebagai produk utama. Setelah itu, MD ini merupakan permintaan. Lalu ada lead time itu waktu tunggu yang kita gunakan di modul kali itu 1. Untuk safety stock merupakan minimal persediaan yang harus ada di dalam gudang. Jadi, misal nanti waktu kita melakukan perhitungan terjadi kekurangan persediaan, maka kita harus menghitung persediaan tersebut untuk mencapai minimal dari safety stocknya sendiri.
Untuk lokalisasinya ini merupakan metode yang kita gunakan untuk dalam perhitungan. Lalu ada gross requirement. Untuk gross requirement sendiri atau GR merupakan jumlah total barang yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan atau jumlah yang memperkirakan berdasarkan proyeksi dari permintaan atau penjualan. Lalu ada schedule receipt. Schedule receipt ini atau SR merupakan jumlah barang yang diperkirakan akan tiba dalam persediaan pada waktu tertentu. Lalu ada project on hand atau proyeksi on hand, yaitu merupakan jumlah barang yang saat ini tersedia dalam persediaan pada waktu tertentu, termasuk barang yang telah dikirim dari pemesanan sebelumnya atau barang yang sudah diproduksi cuma masih belum dilakukan pengiriman. Lalu ada net requirement. Untuk net requirement atau NR ini merupakan kebutuhan bersih. Untuk penjelasannya itu jumlah dari requirement sendiri ini merupakan jumlah barang yang sebenarnya itu perlu dipesan atau diproduksi setelah kita mengurangi persediaan yang ada atau POH project on hand-nya dari kebutuhan bruto dan menambahkan penerimaan jadwal. Lalu ada plan order receipt atau yang disebut dengan POREC. POREC sendiri ini merupakan jumlah barang atau bahan yang direncanakan yang akan kita terima dalam persediaan pada waktu tertentu berdasarkan kebutuhan bersih dan waktu pengiriman. Jadi untuk POREC itu merupakan menerima pesanan. Lalu ada plan order release atau POREL. POREL sendiri itu merupakan tindakan untuk merilis pesanan pembelian atau pesanan produksi ke pemasok. Lalu untuk rilis pesanan ini itu memungkinkan untuk pengadaan atau produksi barang yang diperlukan. Jadi dalam POREL ini tuh kita melakukan pesanan. Jadi kan kalau misalnya kita lead time-nya 1, terus terjadi kekurangan persediaan di periode kedua, berarti kita perlu melakukan pemesanan di periode 1 karena kita memiliki lead time atau waktu tunggu itu 1. Oke, selanjutnya kita akan memasuki perhitungan di metode load for load, yaitu metode pertama. Di sini sudah ada permisalan MT-nya. Permintaan ini didapatkan dari perhitungan MPS yang udah kalian hitung di modul sebelumnya. Nah, di sini kita akan menghitung safety stock-nya. Di safety stock sendiri yaitu rumusnya adalah standar deviasi dari total gross requirement-nya dari periode 1 sampai periode 12. Untuk Z-nya, Z kan merupakan tingkat kepercayaan atau service level-nya. Berarti karena dia tingkat kepercayaannya itu yang kita tetapin adalah 97,5% per 98%, yaitu berarti itu 1,96 dikali dengan lead time. Akar lead time yaitu 1, akar lead time-nya 1. Jadi kan akar dari 1 kan dia 1. Nah, ini lalu kita akan round up. Kenapa harus kita round up? Agar desimal atau yang hasil dengan 0, itu akan dibulatkan ke atas. Nah, di sini kan kita memerlukan gross requirement. Berarti kita perlu mencari gross requirement-nya dulu. Gross requirement itu merupakan permintaan dikali dengan jumlah unit yang kalian butuhkan pada material itu atau pada komponen tersebut. Di sini kan materialnya adalah meja, komponen utama kalian, dan jumlah unit yang dibutuhkan adalah 1. Berarti pada periode 1 ini merupakan permintaannya 50 dikali dengan 1. Begitupun selanjutnya. Nah, sama halnya kalau misal material di sini kalian jumlah unitnya yang dibutuhkan 5, berarti permintaan yang ada di sini pada periode pertama dan seterusnya itu dikali dengan 5. Berarti ketemulah safety stocknya yaitu ada 9. Safety stock ini merupakan jumlah persediaan yang minimal tuh harus ada di perusahaan itu atau harus ada di gudang perusahaan itu.
minimalnya itu harus ada 9. Jadi di sini kita akan menghitung project on hand. Project on hand ini 60 ini dari mana sih gitu. 60 ini merupakan sisa on hand atau sisa POH pada periode sebelumnya, yaitu pada periode 12 di tahun sebelumnya gitu. Nah, untuk menghitung POH di periode 1 ini, karena dia ada close requirement dari 50, berarti untuk rumusnya adalah project on hand di periode sebelumnya dikurangi dengan gross requirement pada periode tersebut. Apakah POH di periode sebelum ini masih memenuhi untuk permintaan di periode tersebut? Nah, di sini ternyata masih memenuhi. Kalau menghasilkan nilai plus, berarti dia masih memenuhi. Lalu kita tinggal tarik untuk di sini kita bisa lihat itu hasilnya tuh minus tuh berarti artinya apa? Berarti kalau hasilnya minus itu berarti project on hand atau POH di periode sebelumnya itu tidak bisa memenuhi permintaan atau gross requirement pada periode kedua. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari nitrogennya atau kebutuhan bersihnya itu kita tuh harus mencari atau harus menyediakan project on hand itu berapa sih gitu. Untuk net requirement-nya sendiri, rumus net requirement-nya itu merupakan gross requirement pada periode tersebut ditambah dengan safety stock-nya. Padahal safety stock kan minimal persediaan di gudang kan harus ada 9, atau minimal itu persediaan di gudang itu harus ada di safety stock ini, jumlah dari safety stock ini. Udah habis itu ketika kunci dikurangi dengan project on hand di periode sebelumnya. Nah, di sini udah ketemu kan 42. Nah, selanjutnya kita ada plan order receipt. Kan kalau plan order receipt itu dia adalah menerima pemesanan. Berarti gimana kita tuh sudah melakukan pemesanan di bulan sebelumnya, jadi berapa banyak yang kita butuhkan. Berarti kan kalau berapa banyak yang kita butuhkan kan berarti kan udah dihitung toh di net requirement-nya, yaitu ada 42. Berarti plan order receipt di metode forward ini yaitu ada sama dengan net requirement-nya, karena di net requirement-nya kan dia kebutuhan bersihnya, itu ada 42. Nah, lanjut kita ada plan order release. Di plan order release itu kan berapa lama bahan tersebut itu akan dapat memenuhi untuk periode setelahnya. Karena kita memiliki lead time 1, berarti kita harus melakukan pemesanan di periode sebelumnya, yaitu pada di periode 1. Berarti agar dapat memenuhi persediaan untuk memenuhi permintaan di periode kedua ini, kita perlu melakukan pemesanan di periode yang ke-1. Nah, plan order release ini sebenarnya plan order receipt yang udah kita terima di periode kedua atau periode saat itu. Nah, udah ketemu nih plan order release-nya. Nah, setelah itu project on hand ini kita perlu tambahkan oleh plan order receipt atau proreknya. Kenapa kita perlu tambahkan? Berarti karena kan kita sudah menerima pemesanan di periode tersebut, karena setelah melakukan pemesanan di periode sebelumnya. Kita tambahkan, nah ada 9, totalnya adalah 9. Nah, di sini kan karena safety stocknya adalah 9, di lateral ini karena safety stocknya adalah 9, berarti dia harus ada persediaannya tuh 9. Tapi kalau misal di sini tuh tidak ada safety stock atau safety stocknya itu 0, berarti ya udah project ini bakal 0 semua. Terus kita hitung. Nah, di sini masih minus. Kita akan lakukan sama seperti sebelumnya. Kita menghitung
plan order receipt-nya, need requirement-nya. Setelah itu kita akan menghitung plan order receipt-nya. Karena di plan order receipt-nya ini udah diketahui net requirement 38, berarti plan order receipt-nya juga 38. Berarti kita harus melakukan pemesanan di periode sebelumnya itu 38. Nah, setelah kita hitung semuanya project online-nya, ya kita dapat diketahui plan order release-nya itu sekian. Berarti kita harus melakukan pemesanan, jadi untuk 12 bulan ke depan kita harus melakukan pemesanan pada periode tersebut itu sejumlah sekian. Nah, karena output dari MRP ini salah satunya adalah plan order release, jadi untuk kita melakukan perhitungan untuk komponen selanjutnya itu kita mengacu pada porelnya atau plan order release-nya. Jadi misal di sini. Nah, sebelum itu dapat kalian ketahui kalau load for load ini kita hanya menghitung sub komponen utamanya. Komponen utamanya itu apa aja? Sesuai dengan bom kalian, komponen utamanya itu adalah komponen produk utama kalian. Produk utama kalian itu apa? Meja atau kursi. Itu berada di level 0. Lalu sub komponen utama yang lainnya ada badan meja, ada alas meja, dan juga nanti bakal ada tambahan dengan sub komponen yaitu sub komponen inovasi. Jadi di sini untuk menghitung alas meja di level 1, MD-nya ini berasal dari porel di hasil porel dari level sebelumnya. Jadi untuk permintaan ini itu sama dengan porel yang telah dilakukan perhitungan di periode di level sebelumnya. Berarti totalnya 42. Berarti untuk MTD pada level 1, untuk komponen level 1 berarti bakal sama dengan porel dari level sebelumnya. Untuk melakukan perhitungannya pun sama semuanya. Untuk melakukan perhitungan gross requirement juga sama, PO-nya juga sama, NR net requirement-nya sama, porel dan juga porelnya juga melakukan perhitungan yang sama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan MPS yang digunakan untuk perhitungan metode EOKI, LUC, dan juga LTC-nya. Di sini untuk MPS level 0 itu yang apa? Nah, level 0 ini berarti kan mejanya. Nah, MPS level 0 ini kan udah kita ketahui, yaitu berasal dari perhitungan MPS kalian di modul sebelumnya. Berarti yaudah kita tinggal kalian masukin aja. Tapi untuk MPS level 1 ini merupakan hasil dari porel atau plan order release dari level 0. Jadi jadi porelnya ini merupakan hasil dari load for load-nya. Kan load for load itu kan dia menghitung bagian komponen utamanya aja kan. Berarti MPS level 1 itu sama dengan porel dari level 0, yaitu 42, 38 sampai sekian. Karena alas meja dan badan meja ini termasuk dari bagian meja, yaitu meja kan merupakan komponen utamanya. Gitu. Ya udah kalian tinggal masukkan MPS level 1 ini merupakan hasil dari sama dengan porel level 0. Lalu untuk MPS level 2, misal kalau sub inovasi kalian berada di level 1, ya udah kalian masukkan sub inovasi kalian di MPS level 1. Tapi jika kalian sub inovasinya masuk ke dalam level 2, ya udah berarti ini kalian masuk aja. Di sini misal sub inovasiku adalah laci. Berarti untuk MPS level 2 ini atau MPS laci ini dari mana? Ya dari hasil porel level 1. Nah, di sini kan laci itu misal dia masuk ke bagian badan meja, berarti MPS level 2 atau MPS laci ini merupakan hasil porel di badan meja. Nah, kita cari badan meja. Ya udah, ini tinggal kalian tarik saja. Nah, jadi udah diketahui nih MPS-nya dari masing-masing bagian utamanya. Kalau udah diketahui MPS-nya, baru kalian bisa lanjut untuk menghitung ke metode berikutnya.
Oke, selanjutnya kita akan memasuki perhitungan metode EOQ Economic Order Quantity. Sama seperti sebelumnya, kepala tabel jangan lupa untuk informasinya. Tapi sebelumnya itu karena kan kalau di LFL kan kita hanya menghitung subkomponen utamanya aja. Tetapi untuk di LQ ini kita menghitung material yang berada di dalam subkomponen utama tersebut. Jadi kita menghitung triplex, skrup, paku, pilox, dan sebagainya. Nah, oke. Jangan lupa untuk kepala tabelnya, nama materialnya apa, dan itu berada di subkomponen produk apa. Jadi misal kayak seperti skrup paku itu kan pasti dibutuhkan hanya di alas meja toh. Pasti juga dibutuhkan di badan mejanya juga. Berarti itu kalian juga perlu menghitung subgroup yang berada di badan meja. Sama halnya ini triplek. Kalau misal di badan meja kalian memakai triplek, ya udah berarti kalian harus menghitung triplek di badan mejanya juga. Begitu. Kalian tulis jumlah unitnya. Kalau di sini alas meja butuh satu, ya udah kita tulisnya satu. Dan berada di level berapa material tersebut. Nah, untuk MT-nya, permintaannya ini karena MPS ini sudah diketahui, berarti untuk permintaannya dari triplek ini, kalau triplek masuk ke dalam komponen alas meja, berarti untuk permintaannya yaitu sama dengan MPS alas meja atau power level 0-nya. Kalian masukkan, lalu untuk gross requirement-nya rumusnya masih sama, yaitu permintaan dikali dengan jumlah unitnya, lalu kalian hitung safety stock-nya masih sama, lalu kita akan menghitung project on hand-nya. Rumusnya masih sama, perhitungannya POH dari periode sebelumnya dikurangi gross requirement. Di sini masih memenuhi. Oke, selanjutnya itu kita akan menghitung di periode kedua. Nah, di sini hasilnya akan minus, berarti project on hand sisa periode sebelumnya itu tidak dapat mencukupi atau memenuhi gross requirement pada bulan tersebut. Sudah, akhirnya kita akan menghitung. Untuk rumusnya masih sama. Oke, kurangi POH sebelumnya. Nah, udah. Ini berarti agar memenuhi gross requirement pada periode 2, berarti yang dibutuhkan adalah 29. Tapi beda. LFL sama LW kan beda. Karena LFL itu dia akan memesan apa yang kita butuhkan. Jadi itu yang bakal dipesan. Jadi kalau misal butuhnya di net requirement cuma 29, berarti yang dipesan ya 29. Tapi beda dengan EOKI. Kalau EOKI itu memiliki nilai yang pasti untuk pemesanannya. Karena EOKI bersifat continuous stabil, berarti untuk plan order receipt-nya atau untuk berapa unit yang kita pesan pasti bakalan sama setiap frekuensi pemesanannya. Sebelum itu, untuk menghitung plan ordernya, kita akan menghitung view bintangnya. Nah, di sini udah aku masukkan untuk rumusnya. Nah, untuk rumusnya sendiri EOQ kan bintangnya adalah 2 dikali DS. D itu adalah total demand. Total demandnya itu dari mana? Bukan total demand dari permintaan ini yang atas, tapi total demand dari gross requirement-nya. Kenapa? Karena dari gross requirement ini itu udah dihitung dari permintaan tersebut dikali dengan jumlah unit yang dibutuhkan. Begitu. Total dikali total demand dikali dengan biaya setupnya. Setelah itu dibagi dengan biaya holdingnya. Jangan lupa tanda kurungnya karena itu akan mempengaruhi. Setelah itu jangan lupa di round up untuk pembulatan ke atasnya. Ketemu di 98, berarti untuk plan order receipt-nya yaitu sama dengan 98. Nah, berarti kan untuk pemesanannya adalah 98, berarti kita harus melakukan pemesanan karena kita akan menerima pemesanan di periode tersebut dengan total 98, berarti kita
akan melakukan pemesanan di periode sebelumnya sejumlah 98. Jangan lupa untuk ntar ditambah dengan poreknya. Oke, udah kita hitung. Oh, ini masih mencukupi. Nah, ini berarti sama setiap kali pemesanan, karena setiap kali pemesanan itu dengan nilai yang sama. Nah, di sini kan ada hasil minus untuk net requirement-nya. Kenapa kok hasilnya minus? Berarti eh, berarti persediaan dari POH sebelumnya itu masih mencukupi di periode tersebut. Tapi misal nih di POH-nya itu plus, masih belum ada minus, cuma di net requirement-nya itu jadi plus, berarti karena dia safety stock-nya adalah 9, berarti itu kan POH sebelumnya itu masih belum bisa mencukupi toh, walaupun emang hasilnya tuh kurang, karena safety stocknya 9, berarti perlu untuk melakukan pemesanan kembali agar dapat memenuhinya. Ntar kita hitung. Nah, seperti ini. Karena di sini kan POH-nya tuh hasilnya tuh cukup kan. Cuma kan untuk POH-nya kan karena safety stock-nya tuh harus 9, tapi POH-nya ini kalau bisa 3, dan berarti kan untuk kebutuhan persisnya kita tetap membutuhkan 6. Itu berarti tetap kita melakukan pemesanan. Sehingga 98. Karena safety stock merupakan minimal persediaan yang harus ada pada gudang. Sama. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, jangan lupa untuk dari rekamannya minus ini kita ganti nol aja. Berarti kan kita tidak membutuhkan kebutuhan yang kita pesan toh. Oke, setelah ini karena udah ada, udah tertera. Tadi gini kita kasih 0, 0. Setelah itu kita akan menghitung total setup dan juga total holding. Untuk total setupnya sendiri itu berarti kan biaya setupnya ada 50.000, berarti biaya setup 50.000 ini dikali dengan berapa kali kita melakukan pemesanan. Sini kita hitung kita berapa kali melakukan pemesanan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 kali menghitung pemesanan. Berarti biaya setup dikali dengan 5. Dan hasil total 250.000. Nah, untuk total holdingnya sendiri itu biaya holding itu biaya holding dibagi dengan 12. Kenapa harus dibagi 12? Dikarenakan karena biaya simpan ini kan merupakan satu periode selama setahun. Tapi di sini karena ada 12 bulan, berarti dibagi dengan 12. Dikali dengan karena biaya total holding cost adalah biaya simpan. Berarti kita lihat ini. Ini kan untuk project ownernya kan di periode pertama kan 18, periode kedua ada 78, dan seterusnya toh. Nah, itu kita total berarti ini kita ketemu 584. Berarti dikali dengan 584 ketemu 243. Lalu kita total
Berarti untuk total keseluruhannya yaitu 493.000 sekian. Kalian bisa aja menggunakan rumus di sini. Cuma untuk rumus holding cost ini kan setiap project online-nya kan berbeda-beda. Jadi bisa aja terjadi perbedaan tapi tidak yang terlalu banyak itu. Oke teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan di perhitungan metode selanjutnya, yaitu adalah metode LTC atau List Total Cost. Oke, di sini kita masih menghitung material yang sama, yaitu adalah triplek di bagian alas meja. Kepala tabel yang sama untuk informasi kuadratnya, dan material, nama komponen utamanya, jumlah unitnya, dan juga berada di level berapa. Untuk MT-nya permintaannya masih sama karena triplek berada di dalam subkomponen alas meja, berarti permintaannya merupakan MPS dari alas meja. Untuk perhitungan gross requirement-nya masih sama, permintaan dikali dengan jumlah unitnya. Untuk project online POH-nya 60, untuk perhitungannya itu masih sama teman-teman, yaitu project online sebelumnya dikurangi dengan gross requirement-nya. Di sini berarti dia masih memenuhi. Lalu kita geser. Nah, berarti kan di sini periode kedua dia minus toh. Kalau minus berarti dia tidak memenuhi untuk project online-nya. Berarti kita hitung butuh berapa. Udah habis itu kita hitung untuk NR-nya itu gross requirement tetap rumusnya sama. Nah, berarti untuk memenuhi gross requirement pada periode kedua kita membutuhkan 29. Berarti setelah itu kita akan hitung nih berapa total yang akan kita pesan. Beda karena LTC merupakan kita mencari ongkos total cost terkecil. Berarti kita akan mulai dari periode pertama. Oke, periode pertama. Karena di periode pertama ini kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pemesanan apa-apa, berarti untuk lot ordernya ini 0, inventory-nya ini 0. Dan untuk biaya simpannya ini karena cuma kita seperti stok dikali dengan holding. Nah, holding ini udah kita bagi dengan 12 karena kan holdingnya kan tadi kan sebelumnya adalah 5.000 ton. Nah, 5.000 itu udah dibagi 12 karena ada 12 bulan kita akan hitung. Nah, sebelum kalian menghitung periode ini, kalian masukkan dulu biaya setupnya. Untuk biaya setupnya sendiri itu kan 50.000, ya udah kalian masuk biaya setup 50.000. Total costnya sendiri merupakan perhitungan atau penjumlahan dari biaya simpan ditambah dengan biaya setup. Nah, untuk LTC-nya ini adalah nilai ongkos yang atau nilai selisih yang kita cari nih. Jadi untuk LTC-nya ini merupakan pengurangan biaya simpan dikurangi dengan biaya setup. Nah, agar tidak timbul minus, tadi kita perlu absolut. Di sini kalian bisa langsung tarik ke bawah untuk biaya setup total cost sama LTC-nya. Jadi agar waktu kita ngitung ini sudah langsung otomatis gitu. Di sini lalu kita akan menghitung periode 1 sampai 2-nya. Nah, untuk periode 2 ini kita mencari lot order. Kan lot ordernya itu merupakan order sebelumnya ditambah dengan gross requirement pada periode 2. Nah, periode 2 ini berapa? 38 ditambah dengan safety stock ini 47. Inventory periodenya berapa? Nah, inventory periode ini urut selama periode itu karena kita masih mencari LTC atau ongkos yang paling kecil. Tadi kita masih tetap melanjutkan perhitungan dari periodenya. Untuk biaya simpannya itu merupakan perhitungan biaya simpan di periode 2 itu biaya simpan sebelumnya ditambah dalam kurung
safety stocknya, karena ini sudah uh, berjalan 1 bulan dari periode 1 ke periode 2, berarti kita kali dengan inventory periode itu kan merupakan berapa lama sisa dari project on hand itu bisa dipakai. Tuh, dikali 1 toh, berarti kita dikali 1 dikali dengan holding cost ini ya. Holding cost-nya udah 7.500. Nah, ini kan pasti udah bakalan sendiri toh, bakalan berubah sendiri. Lalu kita akan menghitung di 1 sampai 3. Nah, 1 sampai 3 ini akhirnya kita hitung lot order sebelumnya ditambah dengan gross requirement-nya pada periode ketiga 96. Tadi ini kita lanjut berada di inventory periode kedua. Untuk perhitungan biaya simpannya, biaya simpan sebelumnya ditambah dengan dalam kurung safety stock ini ditambah dengan gross requirement-nya pada bulan tersebut dikali dengan karena sudah berjalan 2 bulan, berarti dikali dengan 2 dikali dengan holding cost-nya gitu. Nah, kalau ketemu dong. Nah, di sini kan bisa dilihat kalau dari perhitungan awal sampai dari inventory 0 sampai 2 itu mengalami penurunan. Dan kita harus nge-measure, kita harus pasti ini apakah periode 1-3 ini merupakan menghasilkan LTC dengan nilai yang terkecil, nilai LTC terkecil. Jadi kita harus menghitung periode 1-4-nya. Udah sama, untuk perhitungannya masih sama, lot order sebelumnya ditambah gross requirement pada periode keempat. Jangan lupa ya, pokoknya sesuaikan. Berarti di sini kita sudah menjalani 3 bulan perhitungan. Untuk biaya simpannya yaitu biaya simpan sebelumnya ditambah dengan dalam kurung safety stock-nya ditambah gross requirement periode 4 dikali dengan 3 karena dia sudah berjalan 3 bulan dikali dengan holding cost-nya. Kalau ketemu, nah ini bisa kita lihat nih, berarti kan di periode 1-4 ini kan malah naik nih nilai LTC-nya. Berarti yang kita pilih atau yang kita gunakan untuk pemesanan atau proyeknya itu adalah di periode 1-3. Nah, ini kita kasih highlight deh warna kuning. Karena mau kasih warna di oranye ya apa? Biar kelihatan. Udah, berarti yang kita cantum, berarti ya kita pesan untuk dapat memenuhi periode kedua ini yaitu sejumlah 9 bulan. Nah, berarti plan order rilisnya kita akan memesan karena kan lead time masih 1 toh, berarti kita masih ini lead time udah ordernya 96 udah, berarti ya kita pesan, berarti kita di periode kedua itu sebut kita akan menerima sejumlah 96. Jangan lupa untuk ditambah ke poreknya. Seret, udah. Kita hitung minggunya masih sama, kita masih memenuhi. Nah, di sini jadi lihat terjadi minus kembali, berarti persediaannya adalah kurang, yaitu kita akan melanjutkan. Ya, karena di sini berhentinya di periode keempat, berarti kita akan menghitung mulai dari periode 4. Kita akan mereset perhitungannya dari periode 4. Kenapa kok? Kenapa kok kita mulai dari periode 4? Karena untuk lot ordernya atau untuk pemesanan ini kita hanya cukup memenuhi dari periode 1 sampai periode 3 aja. Berarti kan di sini kan bisa dilihat toh dari 2-3 ini masih mencukupi, tapi waktu periode 4 ini kita perlu melakukan pemesanan kembali.
Nah, kita melakukan perhitungannya dulu, reset. Kita reset, kita melakukan load ordernya, berarti gross requirement pada periode tersebut ditambah dengan nilai SS-nya. Sudah ketemu, lalu kita akan melakukan pengulangan inventory-nya. Untuk biaya simpannya karena masih belum ada nano, kita hanya safety stock dan juga hitung holding cost-nya. Sudah toh? Lalu kita lanjut dari periode 4 ke periode 5. Itu load order sebelumnya ditambah dengan gross requirement-nya. Gross requirement pada periode 5. Enter. Udah, berarti ini kita buka event dari periode 1 untuk nilai biaya simpannya, yaitu biaya simpan sebelumnya ditambah dengan dalam kurung ini, karena biaya simpannya kita hitung 2, yaitu safety stock sama gross requirement-nya pada Oke, selanjutnya karena masih di event dari periode yang pertama, kita kali 1, lalu kita kali holding cost-nya, ketemu. Nah, di sini kan terjadi penurunan, lalu kita make sure, kita pastiin apakah di periode 5 itu merupakan nilai LTC yang terkecil. Udah. Periode kedua masih sama, ditambah dalam kurung safety stock ditambah 6 dikali dengan 3 karena sudah berjalan, dikali dengan 2 karena sudah berjalan 2 bulan, lalu dikali dengan holding cost-nya. Set. Kita lihat nilai LTC-nya. Nah, ini berarti masih menurun kan dari periode sebelumnya. 46, 46. Kita akan cari lagi sampai kita benar-benar menemukan kalau periode sebelumnya itu adalah nilai terkecilnya. Enter. Ini 3. Lalu biaya simpan sebelumnya ditambah dengan dalam kurung safety stock ditambah gross requirement pada periode 7. Oke, kita kali dengan 3 karena udah berjalan selama 3 bulan. Jangan lupa dikali dengan holding cost-nya. Set. Oke, kita lihat. Nah, ini berarti kan pada periode 4-7 itu terjadi peningkatan nilai LTC. Berarti kan kita dapat bisa pilih periode ke-6 ini merupakan nilai LTC yang terkecil. Berarti kita akan melakukan pemesanan sejumlah 133. Kita masukkan 133. Oke. Lalu karena kita sudah melakukan pemesanan di periode sebelumnya, kita masukkan aja 133. Oke. Kita hitung. Masih sama minus. Kita hitung. Kita akan melakukan perhitungan ini sampai dengan periode ke-12. Ya sama. Jadi kita akan mulai perhitungan dari periode ke-7. Itu seperti apa? Bentar. Kita ubah dulu ini. Udah sama toh, R pada itu gross requirement-nya ditambah dengan safety stock-nya. Set. Kita akan melakukan perisetan. Jadi setiap kita melakukan perhitungan dari periode baru itu kita selalu melakukan reset perhitungan, tetapi tetap melanjutkan dari periode sebelumnya. Kalau misalnya kita berada di periode 47, berarti kita akan melanjutkan ke periode 7. Kenapa harus periode 7? Kenapa nggak periode 8 aja? Karena load ordernya itu hanya dapat memenuhi dari periode 4 sampai periode 6.
begitu. Oke, udah, kita akan lakukan biaya simpan. Kita ada biaya simpannya. Kalau belum jadi apa-apa, kita hitung safety stock dikali dengan holding cost. Sudah. Oke, lanjut ke 78. Kita hitung lot order sebelumnya ditambah dengan GR. Nah, masukkan event dari periodenya, biaya simpan sebelumnya ditambah dalam kurung safety stock ditambah dengan gross requirement. Oke, dikali dengan 1 karena masih berjalan 1 bulan, dikali dengan holding cost-nya. Nah, oke, kita akan lanjutkan perhitungannya. Atau ada sebelumnya ditambah dengan 9. Terus dikalikan pada periode 9. Inventory 2 karena masih berjalan. Safety stock ditambah dengan gross requirement pada periode yang kita hitung. Nah, karena sudah berjalan 2 bulan dikali dengan 2 dari periode dikali dengan holding cost-nya. Set. Oke, kita cek. Nah, sini kan di periode 79 ini kan terjadi peningkatan, berarti bisa kita pilih periode 78 ini merupakan nilai yang paling kecil. Jadi kita bisa masukkan sini, berarti yang kita pilih adalah 98. Kita bisa melakukan pemesanan sejumlah ini. Oke, enter. Udah toh ketemu. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di periode 9 ini terjadi lagi minusnya. Oke, kita akan ulangi itu. Kita akan ulangi sampai selesai. Oke, masih sama.
Oke, karena udah kita lakukan perhitungan LTC di material triplek, udah ketemu nih ada berapa, berarti ada total ada 4 kali pemesanan. Lalu akan kita hitung total setupnya, yaitu karena kita lakukan frekuensi pemesanannya adalah 4 kali, berarti 4 kali pemesanan dikali dengan biaya setupnya. Jangan lupa untuk holding cost ini, untuk project cost-nya ini kita total agar kita dapat mengetahui berapa banyak barang yang kita simpan di gudang untuk menghitung total holdingnya, karena kita perlu untuk menghitung setiap periodenya. Kita hitung, udah deh kita kali totalnya, yaitu ada 507.500. Tadinya kita akan menghitung di periode selanjutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan perhitungan metode yang terakhir, yaitu LUC, Least Unit Cost. LTC sama LUC itu tidak ada banyak perbedaan, tetapi bedanya itu LTC itu merupakan perhitungan untuk mencari ongkos total terkecilnya. Tapi kalau LUC itu dia mencari total atau ongkos unit terkecilnya. Jadi kalau LTC itu total terkecil, kalau LUC dia list unit terkecilnya. Oke, lalu untuk gross recurring masih sama. Mari kita langsung aja kita lakukan perhitungan project on hand-nya. Project on hand dikurangi dengan gross requirement. Nah, di sini terjadi minus, jadi berarti kekurangan dari persediaan. Nah, untuk itu kita cari net requirement-nya sama gross requirement ditambah dengan safety stock kurangi POH sebelumnya. Jadi kita memerlukan 29. Nah, sama dengan LLPC, LLC juga kita membutuhkan perhitungan di tabel ini. Tapi biaya setupnya sama untuk biaya total cost, yaitu biaya setup ditambah dengan biaya simpan. Tapi kalau LLC kan dia selisih dari biaya simpan dan juga biaya setup. Tapi kalau LUC itu merupakan pembagian antara total cost dari biaya simpan dan biaya setup dibagi dengan lot ordernya atau jumlah unitnya. Kalau kita hitung untuk periode 1, karena sudah tidak ada dengan apa-apa, kita akan untuk biaya simpannya dia hanya memakai POH, project on hand-nya, lalu dikali dengan holding. Udah ada. Nah, lalu lanjut kita ke periode 1, 2. Untuk lot ordernya kita akan melakukan perhitungan lot order sebelumnya ditambah dengan safety stock ditambah dengan gross requirement pada periode 2. Dari periode 1 untuk biaya simpannya kita biaya simpan sebelumnya ditambah safety stock kali 1 dikali holding. Periode 1, 3 perbedaannya di sini tuh kalau biaya simpan LTC kan dia pakai perhitungan gross perhitungan safety stock sebelumnya tuh, tapi kalau ini cuma hanya di awalannya saja. Lot order ditambah dengan bagi 3 udah biaya simpannya nih. Hitungannya biaya simpan sebelumnya ditambah langsung dengan gross requirement-nya pada 3. Langsung kita kali 2 dikali holding. Nggak perlu lagi untuk menghitung safety stock.
Jadi kita menghitung dari 1/4-nya apakah kalau ada dia menghasilkan nilai LUC terkecil. Sehingga sebelumnya ditambah sekitar dikali 3 dikali holding. Kita cek apakah dia menghasilkan itu. Nah, kita bisa lihat toh, berarti nilai terkecilnya ada di mana? Nilai LUC terkecil ada di periode ketiga. Jangan lupa untuk kita highlight untuk kita tahu itu di mana kita pakai. Berarti kita di periode sebelumnya kita harus memesan rata-rata sebanyak 96. Berarti untuk periode kedua saat kita tidak takut untuk kekurangan persediaan karena kita sudah menerima pemesanan sejumlah 96. Jadi jangan lupa untuk pojok onlinenya kita tambah dengan foreknya. Nah, 76. Sini terjadi minus kembali kan. Nah, kita ulang kembali perhitungannya. 4 untuk adanya berarti plus requirement pada periode 4 ditambah dengan safety stock. Di set periode 0 untuk biaya simpannya itu safety stock dikali dengan holding. Kita lanjut 45 part order sebelumnya ditambah dengan gross revenue pada periode 5. Dari periode 1 biaya simpannya biaya simpan sebelumnya ditambah dengan gross requirement periode 5 dikali dengan 1 dikali dengan holding cost. Oke, lanjut periode 46 perhitungannya masih sama, lot order sebelumnya ditambah gross revenue pada periode 6 dari periode 2 penantian 2 bulan dan juga biaya simpan sebelumnya ditambah gross requirement gross requirement pada periode 6 dikali 2 dikali dengan holding cost. Dan kita cek valuasinya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada periode kelima ia menghasilkan nilai LUC terkecil. Kita kasih highlight untuk berguna kita. Berarti kita akan melakukan pemesanan sejumlah lot order pada periode 45 yaitu 88. Jadi kita akan menerima pemesanan jumlah 88 karena telah melakukan pemesanan pada periode sebelumnya. Udah, kita akan lanjutkan perhitungannya. Nah, setelah melakukan perhitungan dari LUC, kita akan mengetahui ini berapa kali kita melakukan frekuensi pemesanan. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kali frekuensi pemesanan. Total setupnya itu masih sama, yaitu berapa kali dilakukan frekuensi pemesanan dikali dengan biaya setupnya. Untuk total holdingnya, biaya total holdingnya, yaitu total dari project online, barang yang kita simpan sama di gudang dikali dengan biaya holding cost-nya. Holding cost-nya sendiri juga sebelumnya udah dibagi, yaitu 5.000 dibagi dengan 12 jumlah periode tersebut. Nah, total yaitu 500.000. Setelah kalian melakukan perhitungan dari keempat periode ini, kalian akan melakukan perbandingan antara keempat periode ini. Ada dari ketiga metode ini yaitu LQ, LTC, sama LUC. Itu kalian bandingkan mana yang menghasilkan nilai total cost paling kecil, maka kalian akan menggunakan metode tersebut untuk perusahaan kalian. Oke, cukup sekian pemaparan penjelasan dari aku. Kurang lebih aku mohon maaf. Selamat belajar, selamat untuk mempersiapkan tes awalnya masing-masing sesi praktikum. Semoga sukses. Bye-bye. Terima kasih.